Sampai kejadian kita masih diberikan kesehatan kegiatan kita pemerintahan dan saudara senang saudara kita bangga kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan orang sekaligus yang dari zaman mari kita sama-sama berselawat dengan Allah Muhammad dan Muhammad dan Muhammad sallallahu kita selalu bersalawat dan melakukan sahabat yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Jemaah majelis sekalian masih kami berubah alhamdulillah pada malam ini dan memasuki sebulan Ramadan sebelum bersifat bulan ketiga kita kembali berjumpa terus dalam kami bersama yang kita sebelum kita mulai ada belum disampaikan dari kami masih kami berubah dari dua sekolah SDN 110 saudara Bapak Amir Muhammad Teknologi Bapak Amir Syahid SPG waktu yang silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil Bapak dan Guru Rekan ini. Nggih, nawak. Jadi dalam melakukan penerimaan siswa baru di SDN 110 ruas terbuka dari Senin sampai 5 Kilo 1 Samara Bidadari Kubur atau Bayi Kubur si bawah berumur 6 tahun di bawah berumur 6 tahun hingga jauhan berkata kemudian barangnya lalu kelahirannya enggak dengan mungkin lalu sama mereka dengan tidak tekan. Jadi mulai mungkin Kilo Senin sampai Jumat Kilo 1 adalah penerimaan murid baru. Lalu dengan TK-TK sedikit pada daftar kira lagi mungkin ini himbauan rekan dinas sama masyarakat. Aparatnya menjadi tinggi di bawah umur 6 tahun lalu menjadi tamu TK dari sebagian sila mulai dengan ini dewan dan sekolah mereka jam lalu juga sampai jam 2 mungkin dewan menjadi tinggi. Mudah-mudahan nabi siapa tinggi bisa jadi tinggi mudah menjadi hamba Allah yang soleh dan soleh. Demikian pengumuman negatif tersebut. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah Seluruh Ayahanda, Bapak-Bapak, Teman-teman, Bapak Ibu, nanti sekalian saya berdua mengawali nanti pada malam ini. Mari kita sambutkan dengan melafazkan umur kita bisa di Fatihah. Selanjutnya mari kita membaca dan jelas maka bisa dikenalkan di dalam buku untuk kedua waktunya. Mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Hadratul muhtaramin, hadratul mukarramin, sahibul fadilah. Yang dewek tiang muliakan para guru-guru kami, para masyayikh, para alim ulama, para asatidz yang ada di desa Sembung yang kami muliakan. Terkhusus yang ada di Dusun Jajelong di Masjid Jami' Nuruddin yang boleh hadir pada kesempatan mangkin niki. Baik kepala dusun dan juga ketua syakir masjid dan juga seluruh anggota penghulu, para tokoh-tokoh kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan beliau-beliau tetap sehat walafiat. Begitu juga dengan ibu-ibu, singkatnya jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dijanin tiang pelunggur Bapak Ibu. Sungguh kalimat yang mulia, kalimat tahmid, kalimat memuji Allah ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat tersebut la tuhsuha, tidak akan mampu kita menghitungnya. Secanggih alat apapun yang kita persiapkan, kita hitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa ketemu angkanya. Maka ketika tiang pelungguh bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, kemudian kita bersyukur atas nikmat tersebut, maka Allah menjamin bahwasanya nikmat tersebut la azidannakum, akan aku tambahkan, firman Allah. Maka afdalul zikri, seafdal zikir adalah la ilaha illallah, wa afdalud doa, dan seafdal doa adalah alhamdulillah. Maka sering-sering ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, Bapak Ibu, perbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang nanti paling dekat duduknya dengan aku, sabda beliau, antara lain adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya, paling baik tata cara dalam kehidupan sehari-hari. Dia melaksanakan sunnah Nabi dalam sabda beliau, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ia ampun keparan tiang pelungguh niki muslim, karena tiang pelungguh mampu kita memberikan keselamatan kepada orang lain, baik dari ucapan kita maupun dari tangan atau perbuatan kita. Maka tiang pelungguh akhlaknya baik, mereka orang yang paling dekat duduknya nanti dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Lalu siapa di antara mereka juga yang dekat duduknya dengan beliau? Maka salah satunya adalah aksaruhum alayya salatan. Mereka adalah umatku yang selalu banyak-banyak membaca salawat kepadaku. Maka ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa umur kita niki berlalu. Artinya Allah berikan tiang pelungguh umur niki pada hakikatnya semakin berkurang. Tahun ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriyah. Malam ini kita memasuki malam yang ke-9 dari bulan Muharram. Maka dianjurkan kita perbanyak muhasabah, perbanyak menghitung-hitung, memperhatikan diri kita, napi yang pernah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Apakah masih kurang dari amal-amal soleh? Apa masih ada rasa-rasa malas sebelumnya? Baca Quran terkadang kita rasa malas datang. Nikmat telu lembar baca Quran mah petang penyeriut. Ndak balok, suara terlemah, ngantok datang. Seberak-berak bila dirungkut tidak dalam baca Quran. Coba lamun terkedek HP sampai jam 3 malam, terkedek HP darah idap ngantuk. Apalagi yang muda-muda, kalau sudah senang dia main, senang dia
Mobile Legend, maka dia pun tidak ada rasa ngantuk. Coba ketika suruh baca Quran, Alif Lam Mim, nikmat pira lembah muka ruwet niki tapi penjeriuk niki mulai ngantuk. Begitulah ujian kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat apa yang pernah kita lakukan. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita suami, jarang mungkin kita memberikan kebahagiaan lewat ucapan kepada istri. Jarang kita memberikan sesuatu yang surprise, kejutan kepada istri dari ucapan. Maka makin sila untuk menumbuhkan rasa cinta, sesekali kita manggil istri, sayang, sayang, boleh niki. Jangan ada rasa malu. Kalau anak-anak lagi pergi sekolah, cucu lagi pergi sekolah, bapak-bapak panggil istri, sayang, sudah buatin saya kopi. Marah niki, senang seorang perempuan dipanggil sayang. Karena memang itu bagus. Nindi, lelah sendina, nggak mohon maaf, lalu untuk salon, ngupan jadi 400.000. Si melihat ya, napi unin semama. Wah, sabekincu, berpupur, pencelak, berombok, bulun menentang, niki perpir, kurangan rundim, niki lim glupol, kaduh, kena angin, pegerik, lekak, malik nyambok, ulik datang balik, si melet, ada secemoh semama, sampai balik, kakak, oh dikena semama, di tetangga si semama, saya kamu, yuk, sedikit nak nih, oh nih, bangsa sampai nabi ini semama kamu berkubur kata begitu pada doa aku ambil kena sendiri hancur hati istri. Nah ini penting, sambut istri walaupun mungkin dia tidak berkincu berkubur, tetapi indah di pandangan suami, karena memang itu yang Allah berikan kepada seorang suami pendamping yang soleha. Ada 4 hal sabda Rasulullah di dalam kitab Bait Tanbihul Ghafilin dijelaskan. Nah, niki ada 4 hal seseorang itu diberikan kebahagiaan khairul dunya wal akhirah. Kebahagiaan dunia akhirat Allah berikan. Apa yang 4 hal itu? Yang pertama adalah lisanan zakira. Dia banyak berzikir kepada Allah. Dia berangkat ke masjid, diawali dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Pasang sandal, berangkat ke masjid. Sampai naik di masjid dengan kaki yang kanan, maka dia berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Naik kita ke masjid, maka kita perbanyak zikir, mengingat Allah dengan kita membaca doa-doa. Pulang nanti kita dari masjid, selesai kita mengaji, saling mengingatkan. Karena kepada saling peringat niki, malaikat diperintah oleh Allah hadir di Masjid Jami' Nuruddin, firman Allah. Maka malaikat jumlahnya yang sangat banyak malam ini pun ikut hadir bersama tiang pelungguh. Cuma kita tidak nampak, tetapi Allah jelaskan mereka hadir untuk mendoakan tiang pelungguh. Bukan saja malaikat yang mendoakan, semua tumbuh-tumbuhan mendoakan tiang pelungguh. Hatta al-hut, begitu juga ikan-ikan yang ada di lautan. Mereka sambil menyelam, sambil mereka berenang, ikan-ikan niki, maka mereka pun mendoakan tiang pelungguh yang saat ini kita hadir di Masjid Jami' Nuruddin. Maka ucapkan alhamdulillah. Ini penting, lisanan zakira. Yang kedua adalah qalban syakira. Dia selalu bersyukur. Dia mengucapkan alhamdulillah. Allah berikan dia rezeki, maka firman Allah, anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku, berbuat baiklah. Tanda syukur itu kepada Allah dengan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau dia sudah meninggal dunia orang tua kita, lalu bagaimana cara kita mengabdi? Bagaimana cara kita sekarang berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Maka pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal dunia, bagaimana cara saya berbakti ya Rasulullah? Maka beliau menjawab,
perbanyak, yaitu yang pertama adalah as-salatu alaihim, perbanyak doa kepada kedua orang tua kita. Artinya doakan supaya dia diberikan keselamatan oleh Allah di dalam kuburnya. Doakan, ya Allah, ampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan, ya Allah. Wastighfarul lahumah, mintakan ampun kepada Allah dosa-dosa orang tua kita. Begitulah cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Kalau seandainya dia masih hidup, maka ini kesempatan ananda yang muda-muda. Cari keberkahan. Karena doa orang tua itu sangat-sangat berkah. Makanya ibu-ibu, semarah-marah kita jangan sampai keluar dari ucapan kita yang tidak baik, doa-doa yang tidak baik kepada anak kita. Maka satu contoh, ibu tercinta dari Syekh Abdurrahman As-Sudais, yang beliau seorang pemimpin, artinya di dua tempat, menjadi ketua, baik itu masjid yang ada di Makkah, Masjidil Haram, yang ada di Madinah, Masjid Nabawi. Maka beliau yang boleh menyeleksi imam-imam yang menjadi imam rawatib, imam-imam sholat yang 5 waktu di dua tempat tersebut. Ketika beliau masih kecil, bayangkan marah-marah niki kebeli, inaan niki ibunya sudah dia masak banyak, dia nasi bohori, kelaan bembek niki, karena tamunya akan datang. Ternyata Syekh Abdurrahman As-Sudais ini masih kecil, dia datang, dia lihat makanan banyak, baik geres niki bis rambu makanan niki, bis tipa kanduk-kanduk niki. Tetapi ibunya tidak mendoakan yang tidak baik. Dia mendoakan anaknya, ya Allah, mudah-mudahan anak hamba ini menjadi imam di Masjidil Haram. Begitulah kesabaran seorang ibu. Nah, seandainya tiang pelunggung ibu-ibu menghadapi cucu, menghadapi bayi atau bidat semasa kodik, maka tanamkan kesabaran. Lamun ya tanda balik berjorak, beliin teguci niki bega mahal lagi, terkolok kembang niki, kembang hasolah, bunga yang bagus kita taruh. Datang cucu kita sing gerik-gerik, guci hasolah niki, doakan yang baik, ya Allah. Jadikan cucu hamba ini menjadi imam besar di Masjid Jami' Nuruddin. Ya doa. Ini goyo, mohon maaf. Bayi ngamuk-ngamuk sedikit kamu jak mata, mulai ngurus. Datang lihat macam mohon maaf. Tahan kesabaran kita. Jangan sampai kata-kata yang tidak baik keluar. Nah niki, karena memang subhanallah, apapun itu barang mungkin hancur bisa kita beli nanti. Tetapi kalau doa yang tidak baik, kemudian di waktu itu adalah waktu yang mustajabah, Allahu Akbar. Jangan sampai terucap kata-kata yang tidak baik. Maka harus ada di dalam hati kita yang disebut dengan wabadanan sabira. Yang ketiga adalah kita harus bersabar menghadapi kehidupan niki. Yang keempat, niki Allah berikan dunia akhirat kebaikan. Nabi yang keempat niki, wa zaujatun mu'minah atau wa zaujatun salihah mu'minah. Pendamping, seorang istri yang solehah ataupun suami yang soleh yang mendampingi istrinya, maka Allah berikan dia kebaikan dunia dan akhirat. Orang tua adalah madrasatul ula. Dia menjadi tempat belajar anak-anak kita pertama sebelum mereka masuk ke PAUD, sebelum mereka masuk ke TK, sebelum mereka masuk ke RA, ke SD, maka yang menjadi guru pertamanya adalah orang tuanya. Maka orang tua semampunya, sebisa mungkin bagaimana memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anak dan cucunya. Setiap bertemu, senyum, ibu-ibu, senyum itu sedekah. Dilihat sama cucunya, ante tetap kemau sendiri. Alhamdulillah, papuk ke mukanya papuk ya tetap doa diri kemau sama bedai kaca papuk mama. Nah, marah niki. Contoh, lalu kamu dekeran nyebang-nyebang. Mohon maaf, sekedik-kedik nyebang, gara-gara kurang tebeng isi dibeli kanduk aja selaput taek mau sebiar telu biji mau terbeli ya sebab nyebang tengah si bayi lemak bayi deh, mohon maaf ikut dia lihat papuknya marah dikit nanti akan ikut anaknya di SD. Maka tidak dicontoh. Bila perlu sesusah apapun senyum, alhamdulillah kakak, nggak ada uang tetapi ada kita makan hari ini.
Memang kendok kita apa hari ini? Cukup kerupuk kaca sambal doang orang ini enggak angkepet, tetapi perlu senyum, maka dibilas, artinya dihiasi rumah tangga dengan senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di dalam artinya kepada saudaramu adalah sedekah. Liwat dengan di julun balik, gerasa ulun sila betelah dulu, nggih tabe marak niki. Ndek mohon maaf. Aduh, dengan liwat dulu, meliliwat-liwat wah, ayo ayo suruh liwat di julun balik enak liwat wah. Nah, orang tidak akan mau lagi berteman, mohon maaf. Kalau kita pendek, kalau kita cepat marah, mohon maaf, orang tidak lagi mau berteman sama kita. Datang batur, alhamdulillah kata, wah gak dia ada gombas aja. Ya gombel, aduh seperti anget, marah dikit, mohon maaf. Tetapi kalau senyum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Masya Allah, orang akan senang. Ibu-ibu tenang sifat dari pedagang. Marah nih kita gerasa-gerasa, sila beli halal. Marah tak beli kurma di Madinah. Haji, halal. Sekali halal, 2 kali halal, 3 kali haram. Jadi tetap kita supaya apa? Senyum, sapa, ini penting. Maka 2 orang suami istri niki dia mampu untuk saling mengisi. Allahu Akbar. Maka di bulan Muharram ini kita perkuat, kita tingkatkan kesabaran kita. Siap ibu-ibu nggih? Arah di arah bismillah ditanggung ngeluh. Misal susah, terima. Semua ini adalah Allah angkat derajat yang pelungguh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya perbanyak kita bertaubat kepada Allah. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya banyak dosa yang pernah kita lakukan, namanya kita manusia. Dari ucapan terkadang menyinggung perasaan orang lain. Sekedik-kedik empok batur, mohon maaf. Kan ini dalam Al-Quran tidak boleh kita saling menghina. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Enggak boleh kita saling menghina. Enggak boleh kita artinya saling memanggil dengan panggil-panggil jejalean. Enggak boleh. Ingat dengan mohon maaf, belian. Karena kita kan mohon maaf. Kalau kita mesen, pasti semua kita mesen, baik jamaah yang ada di Jejelok, pasti dia mesen kepada Allah, ya Allah, kalau bisa nanti wajah saya seperti artis Korea, gagah-gagah, putih-putih, kepingin kita seperti itu. Tetapi kan Allah berikan marak niki, ngopo kulit niki mohon maaf, enggak sak putih lalu, misal, tetapi sesuai dengan orangnya, sesuai dengan hamba Allah. Keriting bulu niki sesuai kan dengan belo pas bulu niki lontah sesuai ruwen. Kodean hidung sekedik mahi ruwen. Nah, tidak boleh kita mengeluh. Ini kan terkadang mohon maaf. Dengan seberak dia perhatikan di kaca, di cermin, semenik-menik sangkep, maka siri lembek bayrun sangkep nih. Mohon maaf, pergi dia misalnya ke lalu operasi plastik. Ini kan operasi plastik niki, mohon maaf ditaruh plastik mungkin di pipinya, lalu narak dengan sedut jami, lalu dibangkat pada niki jari. Apa yang Allah berikan kita syukuri, alhamdulillah. Mokoh tiang pelungguh, alhamdulillah ya Allah. Tidak boleh kita mengeluh. Maka saya kau beli bayi, musemamu yang dah terkadang ditangguh, ya manggil-manggil yang bukan-bukan. Arah ndak senina mungkin lain masing-masing sweet 17 itu olah seumur niki gede solah ruang siapa-siapa cantik ketika umur 17 tahun 18 tahun. Tapi kalau sudah menikah ndak ada sempat untuk bersolek-solek. Kenapa? Sibuk dengan pekerjaan. Berubahlah tubuh kita, makanan terkadang tidak terjaga, artinya semakin gemuk-gemuk, maka datang suami, walaupun engkau gemuk, sungguh engkau seperti rembulan di malam hari. Senang istri ini bapak-bapak. Terkadang kita kok sulit sekali mengungkapkan itu, mungkin karena kita malu. Tetapi kalau kita ungkapkan, walaupun orang lain bilang engkau ini biasa, tapi sungguh bagiku engkau luar biasa. Wajahmu ibarat rembulan di malam tanggal 15. Alismu bagai aneh-aneh yang beriringan seperti semut yang berjalan. Sungguh bulu matamu tidak ada duanya, persis seperti rambutan yang baru tumbuh.
Marak buluan niki ron agak keras buluan, tetapi masya Allah engkau begitu indah. Senang seorang istri ketika kita mengungkapkan demikian. Begitu juga istri, sungguh kakak. Orang mungkin menganggap kakak biasa-biasa saja sebagaimana apa yang kakak ucapkan kepada saya. Tetapi saya sungguh kakak luar biasa. Kerja pagi, pulang malam. Di malam pun masya Allah kesibukan sangat banyak. Sehingga keduanya hidup dengan ridho Allah. Nah, jangan sampai kata-kata yang susah itu diungkapkan oleh suami, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini terkadang laun semama dan tahu ya ungkapan harap sin susah. Apun tulis, beduin misal terak tulis lemudi niki, lemudin terak beli niki, itu motor lemudi baca tulisan niki, macam-macam muni tulisan niki. Wahai istriku, aku berangkat bekerja untuk mencari sesuap nasi. Doakan aku. Itu ditulis di belakang truk. Itulah ungkapan seorang suami yang membawa mobil. Ada juga tulisan yang tulisan niki, ya, di truk yang besar juga tulisannya. Kita pakai motor, kehadap situ pandangan kita, tulisannya apa? Mungkin itu ungkapan suami. Nabi ungkapannya, siang disiksa, malam dipaksa. Ibu-ibu tidak pernah melihat tulisan itu. Kami sering melihat di jalan-jalan, begitulah ungkapannya. Karena memang apapun itu, ibu-ibu servis yang terbaik yang harus dilakukan oleh ibu-ibu untuk mendapat ridha Allah. Maka niki perbanyak kita istighfar. Suami pun ungkapan pernah mungkin bersalah, namanya kita manusia. Terkadang menyinggung perasaan seorang istri, itu yang menyebabkan dia marah, tetap dia ingat. Kata Ustaz Dasat Latif, wanita itu ahli sejarah. Kesalahan kita yang 5 tahun yang lalu tetap diingat. Dia tanpa hampir terus like 5 tahun, tetap diingat, mohon maaf sudah dimaafkan. Tetap dia ingat, maka datang bulan Muharram, yuk kita saling memaafkan. Ada seorang laki-laki dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, ibu-ibu yang maknanya yang sampaikan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan kepada tiang pelungguh. Kana rajulun, ada seorang laki-laki dari Bani Israel, kana qablakum, sebelum tiang pelungguh, bahasa beliau. Laki-laki tersebut niki, dia telah membunuh 99 orang. Maka setiap dia bertanya kepada seseorang dia telah membunuh misalnya 80. Wahai Bapak, dia minta kepada orang, kira-kira di mana tempat orang yang paling alim di bumi ini, tunjukkan saya, katanya. Maka dia ditunjukkan kepada seorang rahib, seorang yang paham tentang agama di Bani Israel ketika itu. Maka dia mendatanginya. Wahai rahib, ya, saya telah membunuh 99 orang. Apakah taubat saya bisa diterima oleh Allah? Ini pertanyaannya dia. Jawab rahib ini, lah, kamu bunuh orang sampai 99. Taubatmu tidak akan diterima. Dosanya sangat besar. Didengar begitu dia tidak diterima taubatnya, dia keluarkan pedangnya, ditebas lehernya, dibunuh rahib niki, sehingga sempurna, artinya kamal, dia sempurna, dia membunuh 100 orang. Maka dia pun masih mencari jawaban, sehingga dia keliling, kemudian dia bertanya, siapa orang yang alim di muka bumi ini, tunjukkan saya. Maka dia ditunjukkan kepada seseorang yang alim, kemudian dia datang. Maka dia bertanya, saya telah membunuh 100 orang. Apakah taubat saya bisa diterima oleh Allah, katanya laki-laki ini. Maka jawab orang yang alim ini, yang memahami tentang siapa saja yang bertaubat, Allah wajib menerima taubatnya. Tubu ilallah taubatan nasuha. Fa inni atubu bil yaumi mi'ata marrah. Sabda Rasulullah, aku tidak kurang dari 100 kali memohon ampun kepada Allah, mengucap astagfirullah. Maka ini orang yang alim ini tahu siapapun yang bertaubat kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu tiang pelungguh, kita semua selalu berbuat salah. Wa khairul khata'in. Orang yang ketika dia berbuat salah sebagai orang yang bersalah, at-tawwabun, mereka yang bertaubat kepada Allah. Maka dia bertanya, ini dia paham. Maka apa jawab orang yang alim ini? Wahai saudara,
100 orang telah engkau bunuh, maka sebesar apapun dosa yang pernah engkau lakukan, engkau bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatmu. Tapi ingat, engkau harus keluar dari kampungmu, karena di kampungmu itu adalah tempat orang-orang berbuat maksiat. Yang disebut dengan saud, tempat itu adalah tempat orang berbuat jahat, orang berbuat maksiat, berbuat dosa, maka engkau harus keluar dari tempatmu, tempat tinggalmu. Apa yang bisa diambil pelajaran dari hadis yang sampai setengah niki belum saya lanjutkan kembali? Pertama, maka ketika kita akan membangun rumah, lihat al-jar qabla dar. Maka lihat dulu tetangga-tetangga yang akan kita tinggal bersamanya. Apakah di tempat itu tempat yang orang-orang beribadah kepada Allah? Apakah di tempat itu tempat anak-anak banyak mengaji? Maka disitulah kita membangun rumah, kita membeli tanah. Nah, jangan sampai setelah kita membangun rumah, baru kita lihat orang-orang di sekeliling kita, mohon maaf, ternyata di situ tempat orang-orang berbuat maksiat. Di situ tempat berkumpulnya narkoba. Di situ tempat berkumpulnya prostitusi, naudzubillah. Maka lihat al-jar qabla dar. Lihat keadaan lingkungan, tempat tinggal, siapa yang akan tinggal kita bersamanya nanti, maka lihat itu baru kita membangun rumah. Nah, begitu ini engkau harus tinggalkan kampungmu. Pergi ke satu tempat, satu kampung, kada wa kada. Dijelaskan sama orang alim pemuda ini, di situ adalah hum ya'budunallah. Mereka adalah hamba-hamba yang menyembah Allah, yang mereka taat. Kamu pergi ke sana, tinggal di sana, dan jangan sekali-kali kembali ke tempat tinggalmu. Maka orang ini senang karena taubatnya diterima oleh Allah. Penjelasan sebesar apapun dosa, Allah akan mengampuni dosamu. Maka dia pun berangkat, Bapak Ibu. Ketika dia berangkat, qadarullah, sampai pertengahan jalan niki, dia pun meninggal dunia. Di situ dia meninggal dunia, terjatuh, maka datang malaikat rahmah, datang malaikat azab. Malaikat rahmah ini yang akan membawa hamba Allah yang beriman, langsung dibawa ruhnya untuk diberikan ke tempat yang mulia, yang disebut baik itu illiyin, tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat azab yang akan mengazab seorang hamba yang ketika itu dia belum sempat bertaubat dari perbuatan-perbuatan dosa, meninggal dalam keadaan berbuat dosa, naudzubillah, maka datang malah dua malaikat ini. Maka dua malaikat ini, yang satu malaikat rahmah mengatakan, saya yang lebih berhak membawanya. Jangan dulu bahasa malaikat azab. Ini kan dia belum sempat dia melakukan khairon kebaikan sama sekalipun dia tidak sempat. Dia bertaubat, dia berangkat, belum sempat dia beribadah, dia meninggal dunia, maka saya yang lebih berhak membawanya. Jangan dulu katanya. Akhirnya yang dua ini berdebat, maka Allah kirim seorang malaikat yang menyerupai anak Adam, artinya menyerupai manusia. Maka dia datang, apa yang kalian perselisihkan? Ini apakah dia akan dibawa oleh malaikat rahmah atau malaikat azab? Maka yang diutus oleh Allah, malaikat tersebut meminta, tolong coba diukur mana yang lebih dekat dia kepada tempat dia mau berbuat baik, atau lebih dekat kepada tempat dia dulu, tempat dia tinggal, dia tempat orang-orang berbuat maksiat. Maka diukur oleh malaikat kisu, artinya diukur. Setelah dia diukur, ternyata dalam riwayat yang sahih, dia lebih sejengkal, shibron, lebih sejengkal kepada tempat dia akan berbuat baik. Maka di situ dia dibawa oleh malaikat rahmah. Bayangkan, artinya belum sempat dia berbuat baik, tapi dia sudah bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Allah senantiasa akan menerima taubat setiap hamba. Maka Bapak Ibu, tidak boleh ada kata-kata dalam diri kita, dalam hati kita, kira-kira terterima, dia taubat. Tidak boleh. Karena itu taubat kita, dosa kita diampuni oleh Allah. Kadang-kadang baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah niki, nilai mohon maaf tiang, dan kepada saling peringat. Lalu bertegal HP niki, lupa astagfirullah niki, buka HP, ladies and gentlemen, oh nilai HP niki, terus scroll. Saudara, ini berita tajam silet. Iya sembuh berita-berita artis Arab di Jakarta. Scroll sampai tengah malam, lupa baca istighfar. Istighfar ini kita yang perlu membaca, Allah ampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Innallah
yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir, dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya sebelum malam yugharghir, sebelum ruhnya niki sampai di tenggorokan, artinya sebelum sakaratul maut. Sebesar apapun dosa sila di tahun baru ini, kita mungkin pernah berbuat dosa sebelumnya. Ya Allah, ampuni hamba, ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wajib dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ibu-ibu nggih? Jelas? Niki. Kemudian jadi dari laki-laki tersebut, kemudian ada dari pendapat berikutnya juga, itu lebih dadanya maju sedikit ke tempat dia berbuat baik, maka dari situlah dia dibawa oleh malaikat rahmah. Belum sempat dia berbuat baik, belum sempat dia beribadah, tetapi tulus hatinya, dia ikhlas karena Allah, kemudian Allah menerima taubatnya. Inilah bagaimana seorang hamba. Kemudian ada 3 sahabat Nabi, Bapak Ibu. Sahabat Nabi ini kan terjadi peperangan Tabuk, disebutkan juga hadisnya panjang, yang diceritakan oleh Ka'ab bin Malik, seorang sahabat Nabi. Dia cerita kepada anaknya, waktu terjadinya peperangan Tabuk, berapa kilo Tabuk niki tempat akan terjadinya peperangan melawan Romawi atau Bizantium niki, Romawi Timur, oleh baginda Nabi pada tahun ke-9 Hijriah. Itu peperangan terakhir yang diikuti oleh baginda Nabi pada tahun ke-9 Hijriah. Niki dari Madinah ke utara, jauhnya niki Tabuk niki 700 sampai 800 kilo, bayangkan. Jauh, mau makin dari doang sampai niki sampai Bayang, jalan baginda Nabi niki sekitar 80 sekian kilo, bayangkan. Niki bukan 80, 800 kilo beliau berjalan baginda Nabi. Itu yang disebut dengan Jaisul Usrah. Jaisul Usrah niki artinya tentara yang dalam keadaan dia sangat-sangat melelahkan. Satu onta diganti, artinya saling ganti untuk niki sekek niki kata 10 dengan. Sekek tangkong niki berganti-gantian kadun, sebegitu jauh perjalanan niki. Berapa orang yang dibawa oleh baginda Nabi di dalam peperangan Tabuk niki? Sekitar 30.000 orang sahabat untuk menghadapi orang-orang Romawi, orang-orang Bizantium niki. Berjalan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik. Dia tidak ikut berperang karena sibuk dengan usahanya. Bayangkan, waktu terjadinya peperangan Badar, dia tidak ikut karena memang dia sedang baiat masuk Islam di Aqabah. Tempat melontar niki di Aqabah, dia sedang berbaiat. Tidak ikut di dalam peperangan Badar. Dia cerita niki. Kemudian setelah itu ada 2 sahabat juga tidak ikut berperang niki, karena memang tidak ada uzur, kecuali kalau yang uzur tua, sakit, tidak mampu, tua sudah tidak ada tenaga, maka ini diperbolehkan untuk tidak ikut berperang. Tetapi Ka'ab bin Malik niki orang yang masih kuat. Akhirnya karena dia tertarik pada tahun itu musim panas, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sedang semerbak tumbuh, buah-buahan yang banyak, dia tidak sempat ikut berperang ke peperangan Tabuk. Sibuk dia memikirkan buah-buahan niki, Masya Allah. Akhirnya berangkat baginda Nabi. Ketika sampai di Tabuk, beliau bertanya, mana, apa yang dikerjakan? Ka'ab bin Malik kok tidak ada kelihatan, maksud beliau. Dari Bani Salimah mengatakan, ya Rasulullah, dia sibuk dengan selendangnya. Dia sibuk dengan dia memandang pinggangnya. Basen Bani Salimah yang penuh dari Bani Salimah niki. Apa maksudnya niki? Ka'ab bin Malik niki sibuk dengan pakaiannya. Dia tidak ikut berperang karena sibuk dengan hartanya, niki. Maka Mu'adz bin Jabal berdiri, wahai saudaraku, jangan engkau mengatakan demikian. Kami tahu Ka'ab bin Malik itu orang yang soleh. Bukan demikian, ya Basir. Dia tidak ikut berperang, mungkin ada sesuatu dan lain hal. Tetapi begitulah jawaban para sahabat. Dia melihat, dia memandang pinggangnya, dia sibuk dengan pakaiannya. Akhirnya ditunggu-tunggu tidak ada datang. Setelah sampai Tabuk baginda Nabi, orang-orang Romawi ini kocar-kacir. Tidak terjadi peperangan, mereka kembali. Tidak terjadi peperangan, maka baginda Nabi kembali dari Tabuk. Ketika beliau kembali, biasanya beliau langsung ke masjid. Nah, niki kita disunahkan, yang pun jamaah-jamaah haji pulang dari Mekah, dia tidak langsung pulang ke rumah. Dia datang ke masjid dulu untuk sholat sunat 2 rakaat, sehat, tiba,
sujud syukur, kita sudah sampai rumah. Niki, maka baginda Nabi duduk di masjid, baru datang orang-orang sekitar 80 yang tidak ikut berperang. Orang-orang munafik ini macam alasannya begini. Maka baginda Nabi pun menerima alasannya dan menyerahkan hatinya, artinya apa dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas giliran Ka'ab bin Malik, dia datang, Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Apa gerangan kamu tidak ikut berperang wahai Ka'ab bin Malik, bahasa Nabi? Mulai honek niki macam alasan yang piak. Isi Ka'ab bin Malik niki alasan marah-marah niki ada diterima si baginda Nabi, tapi tidak berani dia mengungkapkan. Kalau nanti dia berbohong akan ditahu oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat itu kalau sudah ada dia lakukan kesalahan, tidak berani ketemu dengan baginda Nabi. Karena nanti dia akan ditanya, dia akan diberitahu apa yang pernah dia lakukan karena wahyu dari Allah. Sama dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ini berpikir seandainya nanti saya begini dalam angan bertemu dengan baginda Nabi, wahai Abu Sufyan, bukankah engkau mengatakan begini, tinjau Abu Sufyan. Akhirnya dia tidak berani mengungkapkan nabi-nabi karena semua yang hadir akan menceritakan kepada baginda Nabi. Batu bercerita nanti apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau. Maka Ka'ab pun dia datang, Ka'ab bin Malik menceritakan apa adanya. Ya Rasulullah, marak niki tiang niki dia sebutkan secara jujur. Maka apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Betul apa yang diceritakan oleh Ka'ab bin Malik, dia tidak berbohong, marak niki.
se